Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul lupa mempersiapkan diri. Saudara-saudara, kita sering mendengar orang berkata dan kita juga mungkin yang berkata dan merasakan bahwa waktu begitu cepat berlalu. Rasanya baru kemarin, hari Minggu, sekarang sudah hari Minggu lagi. Rasanya baru kemarin bulan baru, sekarang sudah menginjak bulan yang baru lagi. Demikian seterusnya. Saudara-saudara, sejatinya perjalanan waktu itu konstan. Artinya waktu tidak berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Waktu berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti abad-abad sebelumnya. 1 menit masih tetap 60 detik, ya. 1 jam masih tetap 60 menit dan 1 hari masih 24 jam. Jadi saudara-saudara, yang membuat kita merasa seakan-akan waktu ini cepat berlalu karena kesibukan manusia bertambah banyak. Ya, tugas-tugas yang bertambah padat dan orang di sekitar kita yang terus tergopoh-gopoh dalam segala kegiatan hidup, sehingga kita sendiri ikut terbawa, ikut tergopoh-gopoh. Ya, bagi kita yang sudah usia di atas 60 tahun, ketika mulai melihat cucu, rasanya baru kemarin anak-anak masih sekolah. Kita hantar sekolah, sekarang mereka sudah dewasa, sudah punya pasangan hidup, dan sudah memiliki keturunan. Kita hanyut dalam perjalanan waktu itu. Jadi saudara-saudara, ada bahaya yang tidak kita sadari, ya. Di derap perjalanan waktu ini kita tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan kekal, ya. Kehidupan di balik kematian. Ini bukan hanya untuk mereka yang usianya lanjut, tetapi juga untuk semua orang. Yang pasti suatu hari nanti jantung kita akan berhenti berdetak dan nadi kita akan berhenti berdenyut. Saudara-saudara, masalahnya adalah dengan padatnya tugas, banyaknya kesibukan, orang bisa lupa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Kita yang tidak memiliki tugas ikut terbawa oleh suasana seperti itu. Padahal kita tidak tahu bahwa saat akhir kehidupan kita, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Kita bersyukur, ya, karena kita adalah anak-anak Allah yang boleh memiliki hidup yang penuh pengharapan. Tetapi pengharapan yang dimaksud di sini bukanlah pengharapan sebelum kuburan, tetapi setelah kubur, ya, setelah jantung kita berhenti berdetak, setelah nadi kita berhenti berdenyut, di sanalah pengharapan itu menantikan kita, dan kita menantikan untuk memperoleh apa yang kita harapkan, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat seperti ini bukanlah ayat yang asing kita dengar, ya. Tetapi tidak pernah dipersoalkan siapa yang berhak memiliki pengharapan itu. Ibarat seorang siswa atau mahasiswa yang tidak sungguh-sungguh belajar. Dia tidak layak memiliki pengharapan untuk diwisuda. Beda dengan mahasiswa yang memenuhi tugas belajarnya dengan baik, maka ia berhak memiliki pengharapan lulus dan diwisuda. Jadi saudara-saudara, kita tidak akan pernah berhak memiliki rumah tangga yang bahagia kalau kita tidak menjaga mulut, ya, tidak sabar terhadap pasangan hidup, apalagi
tidak setia. Demikian pula kita, ya, dengan pengharapan kehidupan di balik kubur. Ironisnya saudara-saudara, banyak orang berani berkata, saya percaya nanti saya masuk surga. Apa alasan kamu berpengharapan masuk surga? Biasanya dijawab dengan kata, karena percaya. Lalu percaya yang bagaimana? Sejujurnya mereka tidak mengerti, ya. Percaya itu bukan hanya karena kegiatan atau aktivitas pikiran kita. Percaya itu tindakan. Kalau kita percaya, kita taat kepada Bapa di surga. Kalau kita percaya, kita mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Perhatikan ayat berikut ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat ini dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Jadi saudara-saudara, ya, yang memiliki pengharapan itu adalah orang-orang yang mengalami berbagai pencobaan karena kesetiaannya di dalam ikut Yesus. Jadi jangan lupa bahwa pada zaman itu orang Kristen teraniaya hebat, termasuk Petrus sendiri, yang akhirnya mati disalib dengan kepala di bawah menurut tradisi gereja. Maka lebih lanjut Petrus, ya, di dalam Petrus 1 ayat yang ke-7 menuliskan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia dan yang tidak terkatakan. Di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah pencobaan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara, orang-orang yang telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya, inilah orang-orang yang berhak memiliki pengharapan langit baru dan bumi yang baru, ya. Karena mereka memiliki kematian yang bermartabat. Jadi tidak semua berhak menerima pengharapan itu. Hanya mereka yang telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwa maksudnya adalah orang yang diproses, memiliki kesuciannya seperti kesucian Allah dan tidak terikat pada keindahan dunia. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola